Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Tih. Oke, lagi di pelabuhan ya, Kak, ya? Iya, Tih, ini lagi cari sinyal nih, dengan niat ingin, apa ya, mau di-coach sama Asti nih. Wah, jadi apa nih, berbunga-bunga Asti nih. Ya iyalah. Oke, berarti udah aman ya, Kak, ya, sinyalnya? Untuk aman sih tidak sih, cuman ya berusaha ajalah ya, melakukan yang terbaik, Oke begitu. oke oke. Jadi dimanapun asal ada sinyal stabil, ya ready ajalah di situ, Tih. Oke oke oke, mudah-mudahan lancar ya sampai sesi ini selesai ya, Kak, ya? Amin 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 ya rabbal Oke, alamin. katanya Kakak mau di-coaching nih, Iya nih, kira-kira Tih, iya mhm, benar. mau mau cerita-cerita sedikit, kira-kira apa nih masalahnya, Kak? Jadi gini, Tih, Kakak nih ada masalah sedikit di kelas. Mhm, Masalahnya ya tentang anak murid Kakak lah di kelas. Namanya kita juga guru SD ya. Kakak tuh mengajar di kelas 6. Murid Kakak tuh 30 siswa gitu ya, muridnya tiga iya puluh iya. orang. Dari 30 orang itu ada satu murid Kakak tuh yang malas sekali hadir ke sekolah. Itu masalahnya, tapi Kakak tak tahu tuh kenapa ya, kok bisa malas begitu hadir ke sekolah, sementara di sekolah itu udah banyak sekali hal-hal yang bisa ia dapatkan. Nah, menurut Oh Kakak, bagaimana kira-kira ya Kakak bisa menemukan jalan keluar yang baik? oh baik, berarti dari cerita sedikit Kakak tadi ya, yang Asih tangkap gitu, ada satu siswa Kakak yang sering nggak hadir ke sekolah gitu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira nih, untuk sesi coaching kali ini, kira-kira Kakak pengen dapat apa sih dari bincang-bincang kita kali ini? Iya, kalau dapat sih pasti Kakak berharap dengan sangat, mungkin dengan pembicaraan kita hari ini, Kakak tuh ada solusinya ke depan, bisa mengatasi siswa Kakak yang malas tadi, begitu, Ti. Mhm. Nah, eee, kan Kakak bilang tadi nggak hadir. Nggak hadirnya itu, kalau dalam sebulan kira-kira bisa dianukan berapa kali tuh Kak datangnya? Atau seminggu lah, seminggu berapa kali dia datang, Kak? Kalau dalam 1 minggu itu, mungkin ada 2 hari kadang tidak hadirnya, kadang-kadang juga bahkan ada 3 hari. Nah, dalam 1 bulan, ya 1 bulan ada 4 minggu ya, kadang-kadang mau juga 6 gitu absennya, Bagaimana ya cara Kakak mengatasinya? Iya, baik. Berarti ini tiap bulan ada aja absennya gitu ya, Iya Kak, ya? benar. Oke. Berarti kalau misalnya nih, Kak, secara idealnya kan, mungkin kalau hadir terus gitu ya, anaknya rajin mungkin nilainya 10 ya, Kak, ya, dalam rentang Mhm. nilai. Kira-kira kalau anak Kakak ini, saat ini Kakak nilai berapa sih kehadirannya? Kalau misalkan ya, tidak hadir terus itu mungkin kategori malas ya, ya. Tapi ini tidak juga, kadang-kadang 1 minggu tuh 2 kali ya, kadang ada juga full, hadirnya full gitu 7 hari. Kalau Kakak angka-angkakan itu mungkin di angka 6 lah, ya di Mmm, angka 6 lah. Tidak terlalu malas, juga tidak rajin-rajin sangat begitu, di angka 6 lah, ya boleh di angka 6 ya, Nak. baik. Di angka 6. Kira-kira nih, Kakak pinginnya nanti akhirnya nanti anak itu tuh sampai angka berapa sih? Mencapai angka berapa? Target Iya. sih? Target Kakak sih nggak usah terlalu tinggi ya, karena kalau terlalu tinggi itu kan terlalu, ya namanya terlalu sempurna begitu ya. Kakak pengen, anak ini berada di angka 8 lah, di angka Oh, 8 artinya kan 1 bulan itu ya kurang-kurangnya absennya tidak harus banyak-banyak begitu, mungkin bisa jadi 3 atau 2 begitu. mmm, baik. Kalau menurut Kakak nih, apa sih yang melatar belakangi dia nggak datang ke sekolah itu, Kak? Kira-kira kalau sepenglihatan Kakak lah gitu ya? Setelah Kakak telusuri ya, Kakak lihat anak ini sepertinya cara bergaulnya lah. Mungkin, waktu itu dia bergaul sama kawan-kawan yang tidak sekolah, mungkin di pikirannya itu ketika, bergaul sama orang tidak sekolah itu kan lebih enak begitu, lebih bebas, merasakan tidak ada beban beban belajar di sekolah. Mungkin Kakak pikir karena teman-teman yang digaulinya atau yang dekat sama dia itu yang tidak sekolah, jadi akhirnya bawakannya tuh dia tuh malas sekolah gitu, Oh, baik. Berarti Asti tangkap ini berarti ini berkenaan dengan motivasinya ya, Kak, ya? Iya, Karena benar karena sekali. pengaruh karena pengaruh
pengaruh lingkungan begitu ya, Kak, ya. mhm mhm. Apakah menurut Kakak ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak sekolah? Eee, Faktor lain ya, mungkin juga rasa Kakak ya, kurangnya perhatian ya dari orang tua. Karena anak-anak ini ya, cara bergaulnya itu udahlah sama orang tidak sekolah. Mungkin dari orang tua tidak memperhatikan bahwasanya anaknya itu, tidak hadir gitu ke sekolah. Sementara tidak pernah ya melarang kah atau bagaimana ya? Mungkin Kakak pikir pengaruhnya juga dari faktornya juga dari orang tua sih, kurang perhatian. Oke, baik. Berarti ini selain faktor motivasi dari dalam karena pengaruh lingkungan, juga faktor dari, lingkungan keluarga ya, Kak, ya? Iya, Eee, bener, yang tidak mendukung anaknya untuk sekolah gitu ya. Nah, mhm. kira-kira nih, mmm, apa ya yang udah Kakak lakukan selama ini kira-kira? Selama Mhm. ini ya, yang sudah Kakak lakukan pertama Kakak dekati dulu gitu, dekati dulu siswa tersebut, Kakak tanya dulu permasalahannya apa yang membuat anak tersebut tuh malas hadir ke sekolah. Kemudian, ya di sekolah sambil-sambil Kakak beri motivasi, Kakak juga sering kasih dia semangat, kemudian di kelas juga Kakak sering bikin ekspresi apa begitu yang menyenangkan baginya ya, biar dia tuh betah di sekolah. Eee, Kalau itu semua belum berhasil lah, Oh, jadi dari usaha-usaha Kakak untuk membangkitkan motivasi anak ini, ternyata belum ada hasilnya gitu ya? Iya Belum ada peningkatan gitu ya? iya, bener. Oke, baik. Nah, untuk ke depannya nih, Kak, menurut Kakak nih, apa rencana Kakak ke depannya nih untuk meningkatkan motivasi anak ini? Rencana Kakak gini, udah di kelas ya, udah Kakak lakukan, udah dekati dia itu. Rencana Kakak tuh Kakak ingin menjalin komunikasi yang baik, berkolaborasi bersama orang tua. Mungkin Kakak akan datangi ke rumahnya, bertanya langsung ya sama orang tua, juga sekalian melihat lingkungan-lingkungan yang dia hadapi sekarang, seperti apa yang dia lakukan di rumah, begitu. Nanti Kakak Oh, akan dekati orang tuanya, oke. Apakah ada, hal lain yang mau Kakak lakukan selain mendekati orang tuanya? Rasa Kakak mendekati orang tua itu ya lebih efektif Kakak lakukan nanti, karena semua usaha kan sudah Kakak lakukan, sudah Kakak dekati dan memberi motivasi, eee, berbagai sudah cara, terus sepertinya tidak berhasil. Nah, Kakak coba cara satu ini, Oke, baiklah. Kira-kira menurut Kakak nih, nantinya bisa nggak Kakak memang bisa Kakak lakukan nggak nih? Semoga ya, insya Allah nanti Kakak akan lakukan, Kakak akan mencoba berkunjung ke rumahnya, dan Kakak akan tanyakan permasalahan sebenarnya, apa penyebab anak ini hingga malas ke sekolah gitu, Mmm, Kira-kira nih Kakak mau ke rumah atau menemui orang tuanya nih waktu kapan nih, Kak? Ketika pulang sekolah, Oh, karena kalau pas anak itu tidak hadir ke sekolah, nanti pas ada waktu luang Kakak akan, ke rumah orang tuanya pas di luar jam sekolah. oke, baik, Kak. Kira-kira kapan nih mau dimulai main-main ke rumah orang Eee, tuanya? iya kalau bisa sih hari ini, ya Nah, karena hari ini menurut Kakak waktunya juga singkat ya, mungkin besoklah, besok Kakak akan coba pergi ke rumah orang tua anak murid itu ya, Kakak akan tanyakan permasalahan apa yang ia hadapi sehingga rasa malas itu selalu melanda dirinya untuk tidak hadir ke sekolah gitu, oke, baik, Kak. Kira-kira berapa lama nih, Kak, target waktunya biar meningkat sampai angka 8 tadi ya? Iya, Mhm target ya. Kalau 1 minggu sih menurut Kakak tuh terlalu cepat, mhm. karena kan itu semua butuh proses ya, ya. Kakak targetkan 1 bulan lah, 1 bulan karena Kakak ingin melihat perkembangannya 1 bulan ke depan nanti seperti apa anak ini. Oke, baik, Kak. Berarti 1 bulan lagi Asti hubungi ya. Ya boleh, Asti mau dengar iya. juga nih kira-kira anaknya ada perubahan apa enggak gitu. Iya iya boleh, nanti kita ngobrol lagi ya, ya. Iya, boleh, Kak, ya. Oke, kayaknya kita udah di waktu itu tinggal sedikit ya, Kak, ya, udah di ujung Iya, kegiatan nih. Kira-kira heeh. nih dari sesi coaching tadi, apa sih yang Kakak dapatkan? Dengan berdemikian ya, ketika Kakak bisa, berbincang-bincang sama Asti, di-coach sama Asti, Kakak merasa lebih
menemukan masalah sendiri, menemukan jalan keluarnya gitu, Ti. Mhm Nanti mhm. Kakak juga akan merasa lebih tahu gitu, apa yang akan Kakak lakukan ke depan. Oke. Ya lebih lega gitu, Ti. Lebih Mhm mhm. terasa solusi gitu. Terima Oke. kasih. Oke oke oke, iya. Sama-sama loh, Kak, Asti juga terima kasih, secara nggak langsung Asti juga dapat ilmu gitu ya dari Kakak, Mmm, karena ini juga masalah yang Asti hadapi juga nih, iya. sering Asti hadapi gitu, heeh. Terima kasih, atas bincang-bincangnya, Kak, semoga ke depannya nanti berhasil ya, Kak, ya? Iya, amin, semoga ya, Ti. Oke oke oke. Okelah, kita sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, Kak, ya. Lain Iya. waktu kita sambung lagi. Oh ya, sebulan lagi ya, Kak, ya? Iya, 1 bulan lagi ya, Ti, ya. Nanti kita bicarakan lagi, terus kita lihat perkembangan anak ini apakah masih rajin apakah masih malas atau, udah rajin datang ke sekolah. Oke oke oke, terima kasih ya, Kak. Oke, terima kasih juga Asy atas waktunya ya, Asti. Oke, assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Asti. Waalaikumsalam, Kak. Asti sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Asti, sesuai dengan rencana kita kemarin ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya, Ti, ya. Iya, Kak. Heeh. Baik, Asti, hari ini kira-kira apa nih yang mau Asti bicarakan sama Kakak? Oke. Sebelumnya makasih ya, Kak, mau nemenin Asti bincang-bincang sedikit. Oke, Asti siap. ada yang mau di-coaching sedikit nih, Kak. Sebetulnya ini masalah pribadi sih ya. Ini Kak, masalah Asti agak kesulitan nih akhir-akhir ini membagi waktu antara tugas utama Asti di sekolah dengan tugas-tugas tambahan Asti sekarang gitu. Kira-kira Kakak bisa nggak ya ngasih solusinya? Oh, begitu. Jadi sekarang nih Asti lagi bingung nih, ingin bagi waktu antara tugas sekolah sama tugas Asia sekarang. Iya Kak, Iya. betul. Oh, jadi, menurut Asti nih, prinsip Asti itu orangnya mungkin bertanggung jawab ya, Ti, ya. Iya, mungkin kalau dengan demikian ya kita harus bijak-bijak begitulah membagi waktu antara tugas sekolah sama tugas tambahan yang kita hadapi sekarang. Baik, Iya, Asti, kalau misal nih, dari pembicaraan kita hari ini, apa kira-kira yang Asti harapkan ya? ya itu Kak, pastinya dari kegiatan coaching kali ini tuh Asti pingin ada inilah ya, perbaikan ke depannya gitu ya. Asti pingin di-coaching bagaimana sih Asti bisa me-manage waktu Asti lebih bagus gitu ke depannya. Agar Baik, kerjaan Asti itu semuanya bisa tepat waktu Asti kerjakan gitu, Kak. oke, baik, jadi kesimpulannya Asti pingin ada, apa, jalan keluar yang baik antara pekerjaan Asti sama pekerjaan sekolah ya. Jadi Asti, nih, kalau misal nih diangka-angkakan nih, Asti kira-kira di posisi berapa nih sekarang nih sebelum Asti memikirkan hal apa yang harus Asti lakukan ke depan? Kira-kira di angka berapa posisi Asti sekarang? Oke lah, Kak. Kalau menurut Asti ya, sekarang ini Asti di angka 7 lah, Kak. Wah, angka 7 ya? Iya. Dari angka 7, eee, kira-kira, ke depan tuh Asti berharap hingga bisa mencapai level angka berapa gitu, Ti? Oke. Kalau idealnya sebetulnya angka 10 ya, Kak, ya. Cuman kayaknya, nggak usah angka 10 dulu ya. Asti berharap bisa di angka 9 aja gitu, Angka 9 ya, insyaallah. Ti? Iya, Mhm. baik. Dari angka 7 tadi Asti bilang sama Kakak mau ke angka 9. Nah, sebelum kita mencapai ke angka 9 tadi, Ti, kira-kira menurut Asti ya, apa yang bisa Asti lakukan agar Asti bisa membagi waktu antara pekerjaan sekolah sama pekerjaan rumah, Ti? Mmm, kalau yang bisa dilakukan ya, sebetulnya sih sebetulnya sudah ada beberapa hal yang pernah Asti lakukan gitu ya. Mhm. Misalnya yang pertama itu, eee
Kalau di sekolah kan, kita sebagai guru ini kan tugas utamanya adalah sebagai guru ya. Nah, Iya tugas benar. tambahannya itu, untuk, saat ini tuh Asti megang bendahara, Kak, selain juga Mhm. mengikuti program CGP ini gitu ya. Terus ada beberapa, kegiatan lah, dalam beberapa bulan ini yang banyak deadline-nya gitu ya. Nah, cara membagi waktunya antara tugas tambahan dengan tugas utama itu, ya yang paling utama ya Asti kerjakan tugas mengajar gitu ya. Nah, kalau tugas tambahan itu Asti siasati di waktu antara tugas tambahan sama tugas utama. Untuk tugas utama tetap Asti kerjakan gitu ya, Kak, ya. Itu yang Mhm. paling utama. Nah, kalau tugas tambahannya itu, Asti siasati pas jam kosong waktu guru bidang studi masuk. Oh, Nah, begitu begitu, Kak. ya. Jadi, dari tadi Kakak tanggap Asti bisa membagi waktu ya, tugas utama Asti lakukan, terus Asti bisa melaksanakan tugas-tugas tambahannya dengan memberi waktu luang yang baik begitu tuh ya. Nah, kira-kira setelah Asti melakukan itu semua, eee, apa yang Asti langkah awal yang Asti lakukan? Maksud Kakak, eee, langkah-langkah yang utama yang Asti akan lakukan supaya Asti merasa waktu itu sangat penting gitu bagi Asti. Ya itu, Kak, seperti yang pertama itu tetap tugas utama gitu yang Asti kerjakan. Kalau yang tugas tambahan, ya di sela-sela itulah kalau nggak di, jam guru bidang studi masuk atau pulang sekolah nanti. Pulang sekolah kalau ngajar SD kan nggak terlalu lama ya, nggak sampai sore. Jadi pulang sekolah, Asti itulah, cari-cari waktu luang sambil sama keluarga gitu, sambillah itu kerjakan tugas-tugas. Iya, baik Asti. Asti sudah bijak ya membagi waktu ya Asti ya. Nah, eee, kalau di rumah nih kalau di rumah itu kira-kira, eee, kapan tuh waktu yang tepat untuk Asti membagi waktu untuk keluarga? Kalau untuk keluarga biasanya sih di waktu weekend, Kak, misalnya Sabtu Mhm, Minggu gitu. Dan kalau udah malam itu waktunya untuk keluarga. Jadi bagaimanapun tugas di tempat kerjaan gitu ya, mhm. eee, pasti tetap prioritaskan juga keluarga. Kalau malam itu untuk waktunya keluarga. Terus juga beri inilah ya, beri waktu untuk tubuh kita biar istirahat juga Iya, gitu ya. biar rileks, ya Iya. dimanjakan gitu ya, Oke, dari, segala usaha nih yang Asti lakukan, kira-kira yang mana yang Asti akan lakukan terlebih dahulu? Maksud Oh, Kakak yang mana yang Asti utamakan gitu? maksudnya untuk rencana ke depan gitu, Kak? Iya benar, untuk Mmm, rencana Asti ke depan. eee, untuk rencana ke depan ya, Kak, mungkin Asti akan bikin catatan pribadi ya, biar karena ini kan banyak waktu yang deadline-nya sama, deketan gitu ya. Iya, Jadi benar. mungkin Asti akan bikin catatan pribadi gitu ya, nanti Asti Mhm. urutkan gitu, mana kira-kira yang deadline-nya harus, cepat dikejar nih gitu. Jadi biar biar, tugasnya terselesaikan tepat waktu, mungkin seperti itu, Oh. Kak. Iya begitu ya. Ya oke tadi Kakak dengar, Asti sudah bisa membuat catatan gitu ya. Nah dalam hal ini kira-kira siapa ya yang bisa bantu Asti? Yang bisa bantu Asti ya, eee Mhm, kebetulan nih Kak, di sekolah Asti tuh ada sama-sama CGP tuh, satu orang kawan mhm, yang sama-sama CGP. Jadi mungkin cara lain ya atau orang yang bisa bantu ya dia, karena dia yang tahu kan aktivitas CGP, mungkin Asti akan sering-sering bertanya lah sama dia Kak, kadang-kadang kan karena terlalu banyak kegiatan ini lupa nih kita nih ada tugas, yang, oh rupanya udah dekat due date gitu ya. mhm, Nah, atau iya. kalau misalnya yang tugas kayak bendahara mungkin, eee, Asti minta diingatkan sama kepala sekolah lah ya. Oh begitu ya, Heeh. ya, heeh, berarti ada orang nih yang bisa bantu Asti ya, tadi Kakak tangkap ada teman CGP dalam pekerjaan tugas CGP, terus dari bendaharanya ada kepala sekolah, bisa gitu itu. Nah, kira-kira kapan nih mau Asti lakukan itu semua?
biar, tugas Asti terarah semua, Ti? Eee, kalau hal baik itu kata orang nggak usah ditunda-tunda ya, Kak, ya. Iya, benar benar. Kalau bisa insya Allah nanti siap sesi ini Asti mulailah, Kak, bikin catatan catatan pribadinya gitu. Oke, baik, Asti semangat ya. Kira-kira berapa lama nih, Ti, waktu yang Asti targetkan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar? Oke, target ya, Kak, ya, target Mhm. biar ada peningkatan ya, Kak, ya. Eh seminggu lagi lah ya, Kak, ya. Oh, Seminggu 1 deh. minggu ya? Oh Mhm. iya, baik Asti, nanti 1 minggu kita bicarakan lagi Asti ya. Heeh, Asti, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa ya yang Asti dapatkan untuk Asti terapkan ke depan nantinya? Oke, untuk kedepannya nih dari sesi coaching ini, Asti mulai kebuka nih pikiran Asti ya, eee, Asti mulai nemu nih apa sih yang harus Asti lakukan ke depannya biar, semua kerjaan Asti ini bisa Asti kerjakan tepat waktu gitu. Terus Oh, rasanya lebih apa ya, lebih lega aja gitu, eee, iya ya. mhm, karena udah berbagi kali ya sama Kakak, jadinya lebih ini, lebih terasa ringan gitu. Iya, baik Asti. Jadi senang sekali, Kakak juga senang dengar cerita Asti, Asti yang punya kesibukan yang banyak, ternyata Asti juga bisa membagi waktu ya. Heeh, semoga nanti 1 minggu kemudian kita bincang-bincang lagi ya, Ti. Kakak mau Oke lihat oke tuh oke. perkembangan Asti seperti apa, terus bagaimana jadwal Asti udah terarah apa belum, begitu ya, Ti. Oke siap, Ti? Oke siap, Kak. Iya, Ti, sepertinya Heeh, waktu kita tidak lama ya, Ti, ya. iya Heeh, iya nanti iya. kalau ada waktu lagi kita bincang-bincang lagi untuk, bagaimana hasil yang kita dapatkan dari yang sudah kita rencanakan. Ya, Oke baik oke, begitu ya, Kak. Asti? Oke oke Ya, oke. terima kasih, Asti. Oke, Nanti Kak, kita jumpa sama-sama. lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.